Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NPM C10190247. Saya membuat salah satu video tentang akuntansi. Ini untuk memenuhi tugas saya di akuntansi menengah. Mohon disimak ya. Definisi akuntansi. Akuntansi merupakan kegiatan mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi. Untuk mengklasifikasi akuntansi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu pertimbangan sesuai dengan pengetahuan, institusi, dan pengalaman. Klasifikasi ini dilakukan dengan memahami kondisi yang sedang terjadi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses akuntansi internasional. Yang kedua, klasifikasi dengan akuntansi internasional dengan cara empiris. Berbeda dengan poin klasifikasi yang pertama, klasifikasi empiris dilakukan dengan melakukan perbandingan antara data prinsip dan data praktik akuntansi yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya basis data yang lengkap, diharapkan agar bisa membantu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan akuntansi internasional. Yang ketiga yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang paling utama adalah sebagai media informasi keuangan suatu organisasi, karena dari laporan akuntansi kita dapat melihat seperti apa kualitas yang ada dalam suatu organisasi dan seperti apa perubahan yang terjadi dalam organisasi. Yang keempat yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Di dalam siklus akuntansi terdapat jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Yang kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenis. Misalnya, bukti transaksi faktur penjualan. Bukti faktur penjualan sebagai bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit akan dicatat dalam jurnal khusus penjualan. Yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Yang keempat yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tunggal menjadi 0. Yang kelima yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikkan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Yang keenam, buku besar pembantu atau subsidiary ledger adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya, dalam buku besar jenis ini, transaksi telah dikelompokkan menjadi satu organisasi transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu buku besar umum. Buku besar umum merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Setiap bulan, semua jurnal dijumlahkan dan diposting ke buku besar. Oleh karena itu, tujuan buku besar umum adalah untuk mengatur dan merangkum masing-masing transaksi yang tercantum dalam semua jurnal. Menurut standar keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan aruskan, dan catatan atas laporan keuangan. 5 komponen dasar laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan.
Gambaran laporan keuangan. Gambaran keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Mencatat setiap transaksi keuangan bagi perusahaan adalah hal yang wajib. Yang pertama yaitu laporan pertama adalah kita bahas laporan laba rugi. Dari namanya saja kita tentu tahu bahwa laporan ini berfungsi untuk memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dalam satu periode keuangan. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi dibuat untuk menginformasikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan dan juga menyediakan informasi tentang efisien atau tidaknya langkah yang diambil oleh perusahaan dilihat dari besar beban yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Di awal pembentukan atau pendirian perusahaan tentu akan selalu ada modal awal yang menjadi langkah pertama perusahaan beroperasi. Nah, untuk jumlah modal awal ini pasti berubah sesuai dengan kinerja perusahaan. Misalnya, perusahaan dalam periode tertentu mengalami kerugian, maka modal yang digunakan oleh perusahaan bisa berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mendapatkan laba, maka modal akan bertambah. Jadi secara umum, laporan perubahan modal akan menyediakan informasi terkait jumlah modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Dalam akuntansi, neraca lebih dikenal juga dengan balance sheet. Secara umum, laporan ini dibuat untuk menunjukkan kondisi, posisi, dan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Penyusunan laporan neraca ini membuat Anda bisa melihat beberapa data penting seperti jumlah aset perusahaan, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas juga dikenal dengan nama laporan cash flow. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perubahan pada periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga difungsikan sebagai indikator jumlah arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, jenis laporan keuangan terakhir yang harus kita ketahui adalah catatan atas laporan keuangan. Jenis laporan ini mungkin masih asing untuk kita karena faktanya beberapa orang lebih fokus pada 4 laporan keuangan lain. Padahal laporan keuangan yang satu ini sangat penting dan bisa membantu Anda untuk lebih memahami laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal yang tertera dalam keempat laporan keuangan lainnya. Bahkan dalam laporan keuangan ini juga disediakan penyebab atau alasan yang berkaitan dengan data yang tersaji dalam laporan keuangan. Hubungan antar laporan keuangan. Penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi di laporan keuangan adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan modal. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang terjadi di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas, sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Elemen-elemen aset, utang, dan ekuitas disajikan di neraca. Elemen-elemen pendapatan dan biaya disajikan di laporan laba rugi. Elemen-elemen pengambilan ekuitas dan ekuitas disajikan di laporan perubahan ekuitas. Salah satu elemen aset yaitu kas disajikan di laporan arus. Selanjutnya yaitu penggunaan laporan keuangan. Menurut IAI 2007, penggunaan laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Selanjutnya, perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produk merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Cara penghitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang dikurangi persediaan akhir barang dagang.
Untuk lebih jelasnya, saya cantumkan contoh di slide berikutnya. Ini adalah salah satu contoh cara menghitung harga pokok penjualan. Lalu, macam-macam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama adalah PSAK IFRS. Yang kedua, SAK etap. Yang ketiga, PSAK syariah. Yang keempat, SAKP. Penggunaan setiap standar akuntansi di Indonesia maupun internasional. International Financial Reporting Standard atau IFRS standar yang diterbitkan setelah tahun 2001. International Accounting Standard atau IAS standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001. Interpretation yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC setelah tahun 2001. Interpretation yang diterbitkan oleh Standing Interpretation Committee atau SIC sebelum tahun 2001. Perbedaan SAK umum dan SAK etap. SAK umum terdiri dari kepatuhan terhadap SAK, pengungkapan atas PSAK, lalu komponen laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komparatif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, lalu tanggung jawab atas laba, dasar akrual dan kelangsungan. Lalu untuk SAK etap sendiri, perbedaannya dari kepatuhan terhadap SAK etap, lalu komponen laporan keuangannya ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Lalu tanggung jawabnya di SAK etap sama dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang selanjutnya ada perbedaan PSAK IFRS dengan SAK etap. Dari penggunaan istilah dalam laporan keuangan, jika di PSAK IFRS yaitu laporan keuangan menjadi neraca, lalu laporan laba rugi ditambah dengan kata komparatif, lalu ada liabilities, lalu ada pihak berelasi. Jika di SAK etap tersedia neraca, laporan laba rugi dan saldo laba, lalu kewajiban dan hubungan istimewa, lalu di saldo laba jika di PSAK IFRS yaitu disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Jika di SAK etap, jika memenuhi syarat saldo laba dapat disajikan dalam laporan laba rugi dan saldo laba. Lalu jika di laporan arus kas aktivitas operasi, jika di PSAK IFRS metode tidak langsung atau metode langsung, jika di SAK etap yaitu metode langsung. Yang selanjutnya ada bagian badan usaha. Di badan usaha terdiri dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Lalu yang kedua yaitu persekutuan. Secara umum persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama pentingnya terhadap suatu perusahaan tertentu. Lalu selanjutnya ada perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Lalu masuk ke periode pelaporan keuangan. Yang pertama ada periode kalender. Periode akuntansi yang paling dasar adalah selama setahun sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Pada umumnya, perusahaan atau bisnis berukuran sedang akan mempersiapkan laporan keuangan tahunan. Lalu yang kedua ada periode fiskal. Tahun fiskal adalah periode pelaporan keuangan atau akuntansi tahunan perusahaan. Tahun fiskal dimulai dari 1 Juli 2018 dan berakhir pada 30 Juni 2019, mengacu pada tahun fiskal 2019. Lalu yang ketiga adalah periode interim.
Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Jika entitas penerbitan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup dalam laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan. Lalu yang selanjutnya, jelaskan dan gambarkan dan berikan ilustrasi konkret tentang aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Lalu aset tidak tetap disebut juga aset tetap tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat yang diberikan olehnya. Dalam praktiknya, aset ini sering disebut hak istimewa yang dimiliki perusahaan agar dapat dirasakan manfaat ekonominya. Lalu yang selanjutnya ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu hutang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Provisi adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi tetapi jumlahnya belum pasti sehingga dibuatlah percadangannya. Lalu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Misalnya sisa utang jangka panjang dari bank setelah dikurangi bagian atau angsuran yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang ketiga, piutang dan utang. Piutang dalam akuntansi lebih dipersempit, yaitu salah satu unsur dari aktiva lancar atau aset ekonomi yang mudah dicairkan. Dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pada umumnya diberikan tempo 30 hingga 90 hari untuk pembayarannya. Lalu, utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda. Seseorang atau badan usaha yang meminjamkan disebut debitur, entitas yang memberikan utang disebut kreditur. Utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Lalu, ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimilikinya. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Lalu pendapatan dividen. Pendapatan dividen atau pembagian dividen umumnya dilakukan setiap akhir tahun buku laporan keuangan dan telah mendapatkan persetujuan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Yang kelima ada pendapatan diterima di muka. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Lalu, pendapatan diterima di muka bisa dikenal dengan prepaid income. Pendapatan ini terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen namun produk dan jasanya belum diberikan oleh perusahaan. Dari sisi pelanggan, pendapatan diterima di muka masuk dalam aset lancar. Lalu yang selanjutnya ada aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset tetap atau aktiva berwujud adalah aset yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Aset tetap dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi barang atau jasa. Contohnya, aktiva yang masuk dalam jenis aset tetap adalah tanah, bangunan, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi di antara manfaat yang diperoleh yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Lalu yang selanjutnya ada depresi, dan amortisasi. Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Lalu,
Plesi adalah biaya penyusutan aset tetap terhadap manfaatnya seperti contohnya kendaraan. Depresi adalah biaya penyusutan pada bidang pertambangan. Lalu yang selanjutnya amortisasi. Amortisasi adalah prosedur di mana terjadinya penyusutan pada pengurangan nilai akibat tidak berwujud setiap periode akuntansi. Setelah itu ada inventory. Inventory adalah susunan barang jadi atau barang yang digunakan dalam produksi yang dipegang oleh perusahaan. Inventaris diklasifikasi sebagai aset lancar pada neraca perusahaan dan berfungsi sebagai penyangga antara manufaktur dan pemenuhan pesanan. Lalu perlengkapan atau supplies. Dalam dunia akuntansi merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang kali. Lalu pengertian peralatan atau equipment adalah peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang digunakan oleh perusahaan, baik di kantor maupun di tempat. Proses produksi dilangsungkan. Jadi dalam akuntansi ini istilah peralatan equipment ini merujuk pada barang-barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan. Peralatan sendiri pada umumnya berumur lebih lama alias tahan lama jika dibandingkan dengan perlengkapan. Yang selanjutnya ada kas dan setara kas. Cash atau kas artinya tunai atau dibayar secara langsung tanpa berutang. Namun, kas memiliki arti yang lebih luas lagi dalam akuntansi. Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid atau lancar. Semakin besar nominalnya, maka semakin liquid. Yang selanjutnya setara kas. Setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atau perubahan nilai dan yang signifikan. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi yang bersifat liquid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya neraca dan neraca saldo. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang. Piutang dalam akuntansi terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, piutang usaha, yang kedua, piutang wesel, dan yang ketiga, piutang lain-lain. Jenis piutang yang pertama adalah piutang usaha atau akun receivable. Jenis yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Dan yang ketiga adalah piutang lain-lain atau other receivable. Saya akan menjelaskan akun receivable dan notes receivable. Piutang atau akun receivable adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Lalu, piutang wesel atau note receivable yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai promissory notes receivable adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen atau wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Contohnya adalah saat kita membeli sebuah mobil secara kredit, maka akan keluar sebuah surat yang harus ditandatangani. Dari sudut pandang kita sebagai pembeli, surat tersebut disebut dengan wesel bayar. Dari sudut penjual mobil atau dealer, surat tersebut disebut wesel tagihan. Wesel tagihan ini penting untuk dicatat dalam pembukuan karena dapat menambahkan harta atau aset perusahaan. Yang ketiga yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampir atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus untuk menghitung bunga dari note receivable. Contohnya seperti ini. Ada sebuah note dengan nilai nominal 10.000.
Suku bunga Basel 12%, jangka waktu Basel 30 hari. Bunga sama dengan 10.000 dikali 12% dikali 30 dibagi 360 sama dengan 100. Catatannya, dalam perhitungan bunga Basel diasumsikan bahwa 1 tahun sama dengan 30 hari. Lalu yang kelima ada jurnal penyesuaian jurnal penjualan secara kredit. Debitnya sales dan kreditnya akun payable. Yang keenam, jurnal penerimaan bunga secara tunai. Debitnya interest atau bunga, kreditnya cash. Yang ketujuh, jurnal pengakuan bunga yang dibayarkan bulan depan. Debitnya beban bunga, kreditnya beban yang harus dibayar. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang. Jika di penyisihan terdapat debitnya bad debt expense, di kreditnya allowance for double debts. Jika di penghapusan debitnya bad debt expense dan di kreditnya akun receivable. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang piutang bunga dan utang bunga. Pengertian piutang bunga adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan, tetapi pembayaran belum diterima perusahaan. Lalu utang bunga. Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakhiri dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, teman-teman saya yang sudah menonton video saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.